Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa Pancasila yang katanya sebagai dasar negara ada terasa jauh dari kehidupan sehari-hari? Padahal di balik 5 sila itu ada sejarah panjang, termasuk masa ketika Pancasila dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Kita mundur ke masa Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah berupaya menciptakan stabilitas nasional. Salah satu caranya adalah meluncurkan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Tujuan awalnya memang terdengar bagus, supaya rakyat benar-benar memahami dan mengamalkan Pancasila. Tapi dalam praktiknya, P4 justru berubah menjadi alat politik. Melalui penataran wajib P4, masyarakat diminta untuk menerima tafsir tunggal Pancasila versi pemerintah. Tidak ada ruang untuk berdialog ataupun berpikir kritis. Siapapun yang berbeda pendapat bisa dicap anti Pancasila. Bahkan sejak tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, semua organisasi politik dan kemasyarakatan wajib berasaskan Pancasila. Akibatnya, Pancasila saat itu bukan lagi jadi alat pemersatu, tetapi sebagai alat kontrol ideologi, simbol kepatuhan, bukan kesadaran. Padahal nilai sejati Pancasila justru ada pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Pemerintah waktu itu sering bicara tentang persatuan. Tapi mereka sering lupa bahwa persatuan sejati harus dibangun berdasarkan keadilan dan kebebasan berpikir. Inilah masa ketika nilai luhur Pancasila tersamarkan oleh kepentingan politik. Namun sejarah memberikan pelajaran berharga ketika rakyat dan mahasiswa bangkit bersama pada Reformasi 1998, Pancasila kembali diperjuangkan, bukan sebagai alat doktrin kekuasaan, bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai suara rakyat. Dari peristiwa itu saya belajar bahwa Pancasila itu akan hidup kalau kita yang muda, kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai generasi emas itu mau menghidupkannya. Sekarang kita tidak perlu lagi penataran untuk mengamalkan Pancasila. Kita bisa mengamalkan Pancasila dalam bentuk tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghormati perbedaan, melawan hoax, juga aktif dalam menerapkan keadilan sosial di lingkungan sekitar, khususnya sebagai mahasiswa. Dulu, Pancasila dijadikan alat politik. Sekarang, biarlah ia menjadi gerakan bersama, gerakan yang lahir dari hati bukan dari perintah. Karena masa depan Pancasila ada di tangan kita.